Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan suatu ajaran Islam atau ceramah agama dengan tema sabar. Sabar dikutip dari situs Muhammadiyah, artinya dari bahasa Arab adalah menahan diri atau mencegah. Sabar atau as-sabr adalah menahan diri dari rasa sedih dan menahan lisan dari menggerutu dan menahan anggota badan agar tidak menampar pipi, merobek baju dan sebagainya. Sabar dalam arti syariat Islam yaitu adalah menahan diri dalam melaksanakan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menahan diri untuk tidak melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sabar melakukan apa yang diperintahkan Allah dan dia sabar untuk bertahan tidak mau melakukan apa yang dilarang Allah. Allah menjadikan di dalam hal itu pahala yang besar bagi orang yang mengharap ridhonya dan membalas mereka dan menjadikannya sebagai penghuni surga karena mereka bersabar dalam menggapai ridho Allah. Di dalam kata sabar ada makna pencegahan, kekuatan, dan menahan. Tasabbaru rajul artinya dia menanggung kesabaran, berjihad melawan hawa nafsunya dan mengarahkan nafsu dirinya ke arah akhlak yang baik. Dan sabar apabila dia mengarahkan dirinya untuk bersabar, yaitu tetap kokoh berlandasan ajaran agama. Apabila datang dorongan nafsu syahwat menggodanya dan dia tetap kokoh berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah, karena siapa yang berpegang teguh kepada keduanya maka dia bersabar atas musibah dan bersabar untuk tekun rajin beribadah dan bersabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan. Macam-macam sabar. Sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar untuk tetap rajin, tekun dalam ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, selalu menaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua adalah sabar untuk menahan diri dari perbuatan durhaka kepada Allah. Jadi kita sebagai umat muslim yang beriman, janganlah kita durhaka kepada Allah. Karena apabila kita durhaka kepada Allah, maka neraka menunggumu di akhirat nanti. Yang ketiga adalah sabar untuk tetap tegar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Karena maka dari itu, musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta. Benda, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang dan menerpa dalam hidup, kita itu harus sabar. Kita harus meyakini bahwasanya semua itu udah atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada satu pun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taskut min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la ya'isin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali diri dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dari ayat di atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan di alam semesta ini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya, karena Dia Maha mengetahui. Atas dasar itulah maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar. Sabar karena musibah tersebut pasti atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara, yaitu ketaatan kepada Allah, hal-hal yang diharamkan, takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapi dengan 2 hal, yaitu sabar dan salat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelas sudah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan salat. Bahkan disebutkan sabar dulu baru kemudian salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntun untuk sabar, seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terhadap 2 hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah kita sebagai umat manusia menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Itu bukan perkara ringan, semudah membalikkan telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu sangatlah amat berat. Amat berat. Mengapa? Mengapa berat? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu atau kesenangan duniawi. Contoh kecilnya yaitu kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan seperti makan, minuman yang lezat, tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang. Padahal semuanya itu adalah perkara-perkara menyenangkan bagi kita umat manusia.
Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka kita tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Ikhlas, menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu hanya semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.